Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Amalia Hoirunisa, NIM 1262072121098. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, di sini saya membuat video yang berisi 6 materi dari mata kuliah Etika Kewirausahaan. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang digunakan untuk menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Adapun fungsi manajemen sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer atau seseorang yang mengelola manajemen. Dalam melaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, pengordinasi, dan pengendalian. Adapun perencanaan yaitu manajemen dalam perusahaan akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang telah dan belum ditindaklanjuti dalam perusahaan. Adapun pengorganisasian, dengan adanya pengorganisasian dapat membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Staffing atau penempatan sama dengan pengorganisasian atau penggunaan yang lebih luas. Bila organisasi telah memperhatikan manajemen sumber daya manusia, maka staffing atau penempatan lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Adapun penggerakan atau actuating sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Adapun pengawasan atau controlling dari serangkaian rencana dan tindakan yang telah dijalankan perlu adanya pengawasan atau controlling. Pengertian manajemen yaitu upaya, perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Adapun fungsi manajemen sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan atau planning, mengorganisir atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengendalian atau mengontrol controlling. Adapun konsep manajemen sebagai ilmu yaitu manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Konsep manajemen sebagai seni terletak pada perasaan, kemampuan, pengetahuan, dan penyelesaian sampai tuntas melalui usaha-usaha yang sudah dipertimbangkan yang diterapkan dalam aktivitas manajerial. Adapun konsep manajemen sebagai profesi yaitu semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang yang sesuai dengan aturan yang jelas. Manajemen sebagai proses merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu, pengetahuan, dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Masuk pada materi yang kedua yaitu konsep etika. Hakikat makna etika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari atau mengandung nilai, norma, kebiasaan, serta tingkah laku yang dilakukan manusia untuk menjaga agar relasi manusia satu dengan yang lainnya memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk hidup. Macam-macam hakikat etika dalam menelaah ukuran baik dan buruk tingkah laku masyarakat. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yang kedua yaitu etika normatif, dan yang ketiga etika deontologi, dan keempat etika teologi, dan yang terakhir yaitu etika keutamaan. Adapun konsep kode etik mengatur dan mengarah tentang bagaimana nilai, aturan, dan tingkah laku seseorang wirausahawan dalam memulai sebuah usaha, sehingga usaha yang dikerjakan berjalan sesuai tujuan dan visi misi dalam berinteraksi dengan semua yang terlihat dalam bisnis.
Tujuan etika dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu kode etik yang harus diterapkan untuk menciptakan nilai moral yang baik dan menuntut manusia untuk berbuat baik, mengajak orang untuk berbuat rasional, mengantarkan manusia menuju perkembangan di dalam masyarakat menuju suasana yang harmonis dan damai. Fungsi etika pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk memperoleh, menilai, dan menetapkan sesuatu perbuatan yang dilakukan manusia, entah itu baik maupun buruk. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika wirausaha merupakan ilmu mengenai bagaimana tata cara seorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya tersebut. Etika wirausaha mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai kreditur, saingan, dan sebagainya. Orang-orang wirausahawan diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitas di masyarakat. Prinsip dalam berwirausaha sangatlah menjunjung tinggi moralitas secara universal, di mana dalam kegiatan berwirausaha, kepentingan bersama menjadi prioritas utama. Namun, pada dasarnya, setiap prinsip dalam beretika yang kita lakukan haruslah berdasarkan pada prinsip moral manusia, yaitu setiap tindakan manusia haruslah dijalankan berdasarkan kewajiban. Prinsip-prinsip etika kewirausahaan antara lain prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip kejujuran, dan prinsip integritas moral. Perbedaan antara wirausaha dan wiraswasta yaitu wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, sedangkan wiraswasta menurut pengertian secara luasnya adalah keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan. Perbedaan antara wirausaha dan wiraswasta dalam fokus usaha yaitu wirausaha akan menuangkan seluruh waktu, tenaga, dan modalnya ke dalam bisnis yang dijalankan. Sedangkan seorang wiraswasta sudah punya pekerjaan tetap. Adapun perbedaan kepemilikan aset usaha, wirausaha itu bekerja penuh waktu dalam bisnisnya, sedangkan wiraswasta mempunyai aset-aset sendiri. Perbedaan dalam jangkauan pemasaran, wirausaha mencoba memasarkan produknya ke pelanggan dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan wiraswasta memasarkan produknya ke konsumen. Adapun perbedaan dalam pola pikir pengusaha, wirausaha memiliki motivasi yang tinggi, sedangkan wiraswasta lebih memusatkan perhatian kepada peluang usaha. Adapun perbedaan dalam penerapan etika kewirausahaan yang baik biasanya mencakup kejujuran, mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran, ketetapan janjinya selalu tepat menurut isi janji atau ikrar, waktu, tempat, dan isyarat, dan loyalitas setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya. Berikut pimpinan, rekan-rekan bawahan, relasi, klien, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangganya. Masuk pada materi yang keempat, yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Pengertian entrepreneurship dalam Islam adalah suatu konsep bisnis yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan amanah. Tujuan utama entrepreneurship dalam Islam adalah untuk membangun masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Islam memandang entrepreneurship sebagai suatu bentuk amalan yang sangat dianjurkan, sebab pada dasarnya kegiatan berbisnis dianggap sebagai ibadah. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini, Islam memberikan konsep-konsep dan panduan-panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang entrepreneurship seharusnya berperilaku dalam berbisnis, seperti tidak berbohong, tidak mengambil keuntungan secara tidak adil, dan tidak merugikan pihak lain. Adapun tujuan entrepreneurship dalam Islam adalah untuk menciptakan entrepreneurship dalam Islam memandang bahwa tujuan bisnis harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Dalam entrepreneurship Islam, tujuan utama dari berbisnis adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Oleh karena itu, kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, serta selalu mengikuti aturan dan nilai-nilai agama Islam. Entrepreneurship dalam Islam menekankan pentingnya berbisnis dengan cara yang jujur, adil dan bermanfaat bagi masyarakat serta selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Wira swasta atau wirausaha sebagai pedanan entrepreneurship adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri. Tidak saja menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga menguntungkan masyarakat, karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Saat ini diperlukan lahirnya para entrepreneurship muslim yang telah dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pada masa khilafah, yaitu para entrepreneurship yang jujur, amanah dan bertakwa. Sejarah Islam mencatat bahwa entrepreneurship telah dimulai sejak lama, pada masa Adam alaihissalam, di mana salah satu anak Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qabil berwirausaha dengan mengembala hewan ternak. Muslim milioner memiliki karakteristik yang khas dalam menjalankan bisnis mereka, dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam bisnis dan memiliki etika bisnis yang baik. Selain itu, Muslim milioner juga harus mampu mengelola risiko dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Masuk pada materi yang kelima, yaitu sifat dan karakteristik wirausaha, yaitu sukses, percaya diri. Adapun watak dari percaya diri antara lain yaitu kepercayaan atau keteguhan, ketidaktergantungan, kepribadian yang mantap, optimis, berorientasi tugas dan hasil, kebutuhan atau haus akan prestasi, berorientasi laba atau hasil, tekun dan tabah tekad kerja keras. Adapun motivasi yaitu watak dari motivasi itu sendiri yaitu energik dan penuh inisiatif, mengambil resiko, mampu mengambil resiko, suka pada tantangan kepemimpinan, mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Adapun keorisinalan yaitu watak dari keorisinalan yaitu inovatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa, mengetahui banyak, berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perspektif. Adapun kreativitas, watak dari kreativitas yaitu inovasi, pemanfaatan waktu, disiplin memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu percaya diri, berorientasi, tugas dan hasil, mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalan, ke masa depan, kreativitas dan memanfaatkan waktu. Selain itu juga dapat konsep 10D. Break diantaranya yaitu dream, deceiver, door, dedication, devotion, destiny, dollars, and distribute. Karakter merupakan kondisi kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang terdapat pada diri seseorang, membedakan antara yang satu dan yang lainnya. Karakteristik wirausaha yang sukses yaitu lebih menyukai pekerjaan dengan resiko yang realistis, menunjukkan kinerja yang lebih baik, cenderung berpikir ke masa depan dan jangka panjang. Seorang wirausaha sekurang-kurangnya memiliki 12 karakteristik, yaitu berprestasi, selalu berperspektif, berdaya cipta tinggi, memiliki perilaku inovatif tinggi, memiliki komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab mandiri atau tidak bergantung pada orang lain, berani menghadapi resiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial, dan memiliki kemampuan personal. Faktor yang mempengaruhi kewirausahaan ada dua, yaitu faktor internal yang merupakan faktor dari dalam diri individu yang meliputi kebutuhan berprestasi, internal locus of control, kebutuhan akan kebebasan, nilai-nilai pribadi dan pengalaman. Sedangkan faktor eksternal merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang meliputi role model, dukungan keluarga dan teman serta pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha diantaranya yaitu kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat pengendalian keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi. Adapun terdapat beberapa dalil etika dalam berwirausaha, diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29, surat As-Saff ayat 10-11, dan hadis Mikdam dan Ma'di Kariba tentang Nabi Daud makan dari usahanya sendiri.
Masuk pada materi yang terakhir, yaitu etika menemukan peluang-peluang kewirausahaan. Merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yang akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Dan etika kewirausahaan dapat diartikan sebagai adanya adat sopan santun, adat kebiasaan, dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kewirausahaan. Sumber peluang usaha dibagi menjadi sumber peluang usaha internal dan eksternal. Berikut beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi peluang usaha, diantaranya modal keahlian, wawasan dan pengetahuan, sumber daya manusia dan kreativitas, masalah yang dihadapi, permintaan pasar melalui upgrade dengan barang yang sudah ada. Ketika kita menjalankan bisnis, penting untuk memahami dan menganalisis peluang bisnis yang ada. Peluang bisnis meliputi pengembangan ide kreativitas, menjelaskan ide tersebut dengan baik kepada karyawan, menentukan tujuan bisnis. Saat pengembangan ide, penting untuk mengetahui peluang bisnis mana yang cocok sesuai dengan identitas usaha. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami keberhasilan dan kegagalan. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak pada kesulitan keuangan perusahaan, diantaranya tidak memiliki visi, lemahnya perencanaan, terlalu percaya diri, miskin komitmen, keterbatasan dana, minimnya kemampuan manajerial. Sedangkan faktor keberhasilan usaha antara lain yaitu tekad yang kuat, kerja keras, peluang memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik. Bukan sekedar ide, usaha atau inspirasi saja. Mengikuti dan memenuhi kebutuhan konsumen, mengikuti perubahan pasar, dapat terus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Seorang wirausaha dituntut untuk selalu memiliki sikap kreatif dan inovatif. Kreatif pada dasarnya adalah bagaimana menghadirkan sesuatu benda atau hal yang sebelumnya belum ada untuk dipergunakan. Jika ingin berhasil dalam berbisnis, seorang wirausaha harus bisa menggabungkan sifat keduanya, yakni bersifat kreatif dan berpikir inovatif di tengah persaingan. Persaingan bisnis saat ini semakin ketat, sering dengan cepat arus, perubahan informal, dan teknologi dalam era persaingan global. Sekian dari penjelasan saya kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.